Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Rani dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai pembuatan keputusan kelompok. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Amanda Yulia Damayanti dengan NPM 20101040001, Ufriza Silva Masaid dengan NPM 20101040004, dan Josin Sitinjak dengan NPM 20101040008. Selanjutnya, topik yang akan kita bahas yaitu yang pertama, proses pembuatan keputusan kelompok, yang kedua, kelebihan dan kelemahan pembuatan keputusan kelompok, yang ketiga yaitu strategi pembuatan keputusan kelompok, yang keempat yaitu teori yang relevan yang menjelaskan keputusan kelompok, dan yang kelima yaitu contoh penerapan akuntansi terkait pembuatan keputusan kelompok. Materi yang pertama yaitu proses pembuatan keputusan. Pembuatan keputusan kelompok melibatkan lebih dari satu orang atau satu individu. Proses dalam pembuatan keputusan kelompok atau group decision making pada umumnya meliputi 4 tahap, yaitu tahap permulaan atau inception, tahap kedua yaitu tahap penyelesaian masalah atau problem solving, yang ketiga yaitu tahap pemecahan konflik atau perselisihan, dan yang keempat yaitu tahap pelaksanaan. Tahap yang pertama yaitu incepting merupakan tahap pemilihan tujuan dan strategi awal untuk mencapai tujuan. Tahap yang kedua yaitu problem solving adalah analisis teknikal dari berbagai persyaratan proyek untuk identifikasi strategi yang telah dipilih. Tahap yang ketiga yaitu conflict resolution, merupakan proses yang melibatkan anggota kelompok untuk berusaha menyelesaikan persepsi-persepsi, nilai-nilai, dan kepentingan yang bertentangan dengan kelompok. Dan tahap yang kelima yaitu execution, merupakan tindakan yang dilakukan kelompok untuk menyesuaikan proyek dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam proses pembuatan keputusan, menurut Bloomberg 1994, pembuatan keputusan kelompok dapat dikelompokkan menjadi 3 fase, yaitu yang pertama, fase pengumpulan informasi relevan, yang kedua fase pengumpulan dan evaluasi berbagai alternatif, dan yang ketiga yaitu fase memilih tindakan. Namun demikian, proses pembuatan keputusan kelompok lebih kompleks daripada pembuatan keputusan individual, karena dalam kelompok terdapat adanya interaksi sosial yang lebih rumit dan dipengaruhi oleh banyak dan beragam faktor. Dalam interaksi kelompok terdapat 2 aspek penting yang perlu diperhatikan, yaitu berkaitan dengan kandungan informasi yang didiskusikan yang disebut meta-knowledge dan pemrosesan kognitif bersama yang disebut dengan metacognition selama fase pengumpulan informasi. Proses pembuatan keputusan. Kreitner dan juga Kenichki pada bukunya 2004 itu menjelaskan mengenai perbedaan yang mendasar antara pembuatan keputusan individual atau individual decision making dan juga pembuatan keputusan kelompok atau group decision making. Nah, perbedaannya itu terdapat pada proses pembuatan keputusan. Nah, pada individual dinilai lebih efisien dan juga lebih cepat, sementara pada proses pembuatan keputusan kelompok itu jauh lebih lama. Akan tetapi memiliki rasa percaya diri yang lebih tinggi karena pada kelompok itu memiliki pengetahuan yang lebih luas dan juga beragam. Pembuatan keputusan individual juga memiliki keterbatasan pengetahuan sehingga kurang percaya diri dalam menentukan pilihan. Dan individual juga memiliki sifat bound rationality. Nah, bound rationality itu merupakan adanya keterbatasan pemikiran atau pengetahuan, waktu, biaya, dan juga informasi yang diproses dalam membuat suatu keputusan. Dalam pembuatan keputusan kelompok terdapat beragam perspektif yang berbeda, pemahaman yang lebih lengkap, sehingga dapat meningkatkan keberterimaan terhadap keputusan yang sudah disepakati.
kelemahan dalam pembuatan keputusan kelompok. Jadi, pada pembuatan keputusan kelompok itu diharapkan dapat memperbaiki kualitas keputusan. Hal ini dikarenakan kelompok itu memiliki lebih banyak sumber daya intelektual untuk mengatasi permasalahan dibandingkan dengan pembuatan keputusan secara individu. Namun demikian, di dalam pembuatan keputusan kelompok itu juga terdapat kompleksitas intrinsik yang terkait dengan diskusi kelompok yang dapat menyebabkan manfaat potensial yang seharusnya diperoleh itu menjadi kurang optimal. Stasser dan juga Tinus pada bukunya tahun 1985 itu juga menyebutkan bahwa salah satu kompleksitas diskusi kelompok itu adalah bias penyampaian informasi. Fenomena bias penyampaian informasi pada umumnya terjadi pada proses pembuatan keputusan kelompok yang menurut Bloomberg pada bukunya tahun 1994 dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama fase pengumpulan informasi, yang kedua fase pengumpulan dan evaluasi berbagai alternatif, dan yang terakhir ada fase memilih tindakan. Sementara informasi yang tersedia dalam kelompok dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama ada item informasi yang diketahui oleh seluruh anggota kelompok atau commonly held information, yang kedua ada item informasi yang diketahui oleh beberapa anggota kelompok atau partially held information, dan yang terakhir ada informasi yang hanya diketahui oleh satu anggota kelompok atau uniquely held information. Nah, bias penyampaian umum dalam pembuatan keputusan kelompok itu menyatakan bahwa selama fase pengumpulan informasi dalam partisipan kelompok, informasi yang diketahui oleh semua anggota kelompok atau disebut informasi umum memiliki probabilitas lebih besar untuk didiskusikan daripada informasi yang hanya dimiliki oleh sebagian anggota kelompok saja atau yang disebut dengan informasi unik. Nah, pada fenomena ini, menurut Stasser dan juga Titus pada bukunya tahun 1985, itu disebut dengan model Collective Information Sampling atau CIS. Nah, bias penyampaian informasi umum juga memperkuat terjadinya efek keutamaan atau primacy efek, yaitu bobot item informasi setelah diskusi cenderung lebih tinggi untuk item informasi yang didiskusikan pada awal diskusi, dan memiliki bobot lebih rendah untuk item informasi yang didiskusikan pada akhir diskusi. Menurut Myers dan juga Lamb pada bukunya tahun 1979, pada pembuatan keputusan kelompok itu juga dapat terjadi perilaku yang disebut dengan efek polarisasi kelompok atau group polarization effect. Diskusi kelompok cenderung merupakan perwujudan dari pandangan yang dominan dalam kelompok. Jika anggota kelompok dominan risk-taking, maka respon kelompok juga cenderung beresiko atau risk-taking. Begitu juga sebaliknya, jika anggota kelompok dominan cautious, maka respon kelompok juga cenderung berhati-hati atau cautious. Common belief. Segi negatif strategi menghasilkan keputusan kelompok yang lebih baik. Sebagaimana telah dikemukakan oleh Bazerman, bahwa terdapat 4 strategi untuk membuat keputusan lebih baik, yaitu acquiring expertise, debiasing judgment, dan using linear models and adjusting intuitive prediction. Hal ini juga telah dibuktikan oleh Dilla dan Steinberg dalam penelitiannya bahwa pemberian pelatihan seperti kuliah dan membaca dan pengalaman dalam melakukan sebuah penugasan tertentu terkait desain balance scorecard mampu memitigasi bias judgment atau common measure bias dalam proses pembuatan keputusan bisnis. SCAT. Dalam pembuatan keputusan kelompok juga terdapat upaya-upaya untuk menghasilkan keputusan yang lebih baik, seperti bagaimana memitigasi bias penyimpangan informasi yang dapat memicu terjadi efek keutamaan atau primary effect dalam proses pembuatan keputusan kelompok. Larson et al. Merekomendasikan strategi memitigasi dan mencegah terjadinya bias penyampaian informasi dalam pembuatan keputusan kelompok, yaitu dengan mengembangkan teknik intervensi yang disebut Shared Cognition Awareness Training atau SCAT. SCAT ditujukan untuk meningkatkan aliran informasi yang relevan dengan permasalahan selama periode waktu tertentu, sehingga akan mendorong diskusi kelompok lebih inklusif. Perubahan waktu dan distribusi item informasi diharapkan
mendorong probabilitas item informasi yang hanya dimiliki oleh sebagian anggota kelompok atau informasi unik akan muncul di awal diskusi, pada akhirnya akan mendapat perhatian lebih atau bahkan sama seperti perhatian yang diberikan pada item informasi umum yang dimiliki oleh semua anggota kelompok. Teori-teori pembuatan keputusan kelompok. Pertama, teori permainan atau games theory. Teori permainan dalam fenomena pengambilan keputusan kelompok dijelaskan dengan membandingkan antara individu versus kelompok dalam konteks sebuah permainan, yaitu bagaimana proses individual dan kelompok membuat keputusan. Beberapa riset seperti Bornstein dan Yaniv menyatakan bahwa pembuatan keputusan kelompok lebih rasional sebagai pemain dibanding dengan individual. Kedua, teori time interaction performance atau TIP. Teori time interaction performance dikembangkan oleh McGrath. Teori ini menjelaskan bahwa kelompok secara terus-menerus dan simultan melakukan 3 fungsi, yaitu produksi, dukungan anggota, dan kesejahteraan kelompok. Teori ini mengakui bahwa kelompok adalah multifungsi dan anggota kelompok berkontribusi pada 3 level, yaitu 1 pada sistem organisasi, pada komponen kelompok atau anggota, dan pada kelompok itu sendiri. Sebagai struktur sosial, ketiga kontribusi tersebut merepresentasikan 3 fungsi dalam TIP, yaitu fungsi produksi, fungsi dukungan anggota atau member support, dan fungsi kesejahteraan kelompok atau group well-being. Contoh penelitian pembuatan keputusan kelompok. Penelitian ini dibuat oleh Hunton pada 2001. Penelitian ini menguji bagaimana memitigasi bias judgment dalam diskusi kelompok. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperbaiki kualitas keputusan dalam model Collective Information Sampling atau CIS dengan menawarkan teknik intervensi kelompok yang disebut Shared Cognition Awareness Training atau SCAT. Dalam penelitian ini memberikan dukungan empiris bahwa adanya aliran informasi yang relevan dengan permasalahan selama periode waktu tertentu melalui teknik intervensi yang disebut SCAT. Dalam memitigasi bias judgment, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa SCAT dapat mencegah terjadinya bias efek keunggulan. Sekian presentasi dari kelompok 7. Thank you.